Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan Fadila Audia Zahra NIM 205190032, Uswatun Hasanah 205190039, Panda Dwi Agustin 205190050, dan saya sendiri Puri Anissa Nur Fadilah NIM 205190052. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Anekdot Rekod. Poin pertama adalah pengertian anekdot rekod adalah pencatatan hasil observasi yang bersifat kumulatif dari beberapa tingkah laku luar biasa. Anekdot rekod merupakan teknik observasi observer merangkum insiden perkembangan siswa setelah peristiwa itu terjadi. Anekdot rekod digunakan untuk mendapatkan informasi, menguji ide atau dugaan, dan mengevaluasi kemajuan. Catatan anekdot dapat berisi kegiatan yang belum pernah berhasil dilakukan anak atau temannya dengan baik, anak membantu temannya, anak bertengkar, dan anak mengalami kecelakaan. Yang kedua adalah tujuan dari catatan anekdot sendiri. Tujuan dari catatan anekdot yaitu memperkuat pemahaman guru terhadap setiap anak sebagai suatu pola atau profil anak dan sebagai bahan penyusunan rencana pembelajaran ke depannya. Sedangkan tujuan dari penilaian dengan menggunakan teknik catatan anekdot yaitu yang pertama adalah memperkuat pemahaman guru terhadap profil setiap anak. Yang kedua adalah memberi kemudahan pada guru untuk memunculkan kembali perilaku yang diharapkan atau mencegah munculnya kembali perilaku yang kurang tepat, sehingga hal ini mampu untuk memodifikasi perilaku pada anak. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Panda. Adapun manfaat dari anekdotal rekod yaitu yang pertama dapat memperoleh deskripsi tingkah laku individu yang tepat, kemudian dapat memperoleh gambaran bagaimana sebab dan akibat tingkah laku individu, kemudian dapat mengembangkan cara penyesuaian diri menghadapi masalah-masalah dan kebutuhan seseorang individu secara mendalam. Kemudian ciri-ciri anekdotal rekod yang pertama catat langsung setelah anekdot berlangsung, dan yang kedua identifikasikan aktivitas dasar atau utama dan verbalisasi dari key person, dan yang ketiga cantumkan statement yang mengidentifikasikan setting, waktu, dan aktivitas dasar, dan yang keempat dalam mengidentifikasikan karakter utama tentang aktivitas dan verbalisasi cantumkan respon-respon atau reaksi orang lain yang ada dalam situasi. Dan yang kelima adalah catat setepat mungkin kata-kata yang digunakan untuk menjaga pembicaraan, dan yang keenam jaga urutan episode, dan yang terakhir catat secara objektif. Tipe-tipe anekdotal record. Anekdotal record terbagi menjadi beberapa tipe yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan. Adapun tipe-tipe tersebut diantaranya 1. Tipe evaluasi. Tipe ini disesuaikan dengan namanya atau evaluasi, yang berarti hasil akhir dari perilaku yang muncul. Hasil akhir bersifat kotomi atau menempatkan pada dua kutub yang berlawanan, misalnya baik atau buruk, layak atau tidak layak, rajin atau malas, sehat atau sakit, dan lain sebagainya. Perilaku yang dimunculkan subjek penelitian inilah yang akan diinterpretasikan oleh peneliti dalam bentuk evaluasi. 2. Tipe interpretatif. Interpretasi perilaku ini dilakukan berdasarkan kecenderungan atau kemungkinan yang dapat dijadikan alasan atau sebab akibat yang kuat. 3. Tipe deskripsi umum. Tipe deskripsi umum merupakan tipe yang berisi mengenai catatan perilaku subjek beserta situasi dalam bentuk pernyataan umum. 4.
Tipe deskripsi khusus. Tipe deskripsi khusus hampir sama dengan tipe deskripsi umum, namun bersifat khusus dan lebih detail, yakni berisi mengenai catatan perilaku subjek beserta situasi dalam bentuk pernyataan khusus. Adapun ketentuan pembuatan anecdotal record. Anecdotal record atau biasa disebut sebagai catatan anekdot dapat dibuat oleh tenaga kependidikan, baik pendidikan formal ataupun pendidikan non-formal, yang tentunya telah mengobservasi perilaku peserta didik dalam berbagai situasi di sekolah. Interpretasi atau rekomendasi komentar yang perlu dituliskan dalam ruang tersendiri yang terpisah dari ruang penemuan deskripsi. Ketentuan pembuatan anecdotal record. 1. Berisi deskriptif faktual mengenai peristiwa yang secara jelas mencatat apa, kapan, dan dalam kondisi yang berhubungan dengan hasil belajar peserta didik. 2. Bermakna bagi pendidikan, terutama yang berhubungan dengan hasil belajar peserta didik. 3. Deskripsi faktual harus dipisahkan dari interpretasi atau catatan lain. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam pembuatan catatan anekdot. Agar catatan anekdot tersusun dan tertata dengan baik, alangkah baiknya dengan mengikuti langkah-langkah yang sudah ditetapkan. Adapun langkah-langkah tersebut yaitu yang pertama adalah terdiri atas kata-kata yang menjelaskan situasi atau peristiwa yang sedang terjadi. Yang kedua yaitu mencatat peristiwa yang bersifat insidental atau secara tiba-tiba. Yang ketiga yaitu hal yang dicatat berbentuk interpretasi. Yang keempat yaitu hal yang dicatat ditulis secara runtut. Dari peristiwa ke peristiwa selanjutnya itu dicatat secara runtut atau urut. Dan yang kelima yaitu mencatat dilakukan segera setelah peristiwa terjadi. Jadi setelah meneliti peristiwa tersebut segera dilakukan pencatatan. Kelebihan dan kekurangan dari catatan anekdot. Kelebihan dari catatan anekdot yaitu penggunaannya menggunakan alat tulis yang sederhana seperti kertas dan pulpen. Yang kedua yaitu peneliti memilih anecdotal record karena pemahaman yang lebih tepat dan akurat dari perilaku unik dan spesifik sangat mudah didapatkan. Yang ketiga yaitu dengan diperolehnya latar belakang dari timbulnya perilaku unik dan khas akan memudahkan peneliti dalam menarik tema dan kesimpulan umum dari perilaku yang muncul. Sedangkan kelemahan dari catatan anekdot yaitu yang pertama, waktu yang dibutuhkan sangat banyak. Yang kedua yaitu sulit diterapkan pada subjek teliti yang banyak karena biasanya anecdotal record ini hanya dilakukan dalam konteks individu, sehingga dalam hal keakuratan dalam mengobservasi perilaku yang khas dapat spesifik dan optimal. Yang ketiga yaitu membutuhkan kecermatan dan kejelian yang tinggi. Dan yang keempat, kecenderungan peneliti dalam memisahkan perilaku dari perilaku lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.